Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Madri Rahman dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Dan di sini saya akan menerangkan terkait komunikasi serial UART sebagaimana praktikum sistem embedded dari kelas PTRO 24. Oke, langsung saja untuk tujuan dari praktikum kali ini itu apa? Yang pertama, memahami komunikasi serial UART, menjelaskan frame data UART, start bit, data bits, parity, stop bit, baud rate, dan parameter konfigurasi 8N1. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasi UART pada ESP32 dan STM32 menggunakan API ESP IDF, UART driver install, UART drive read bytes, dan hal STM32 untuk komunikasi serial. Yang ketiga, mengimplementasikan teknik penerimaan data membandingkan metode polling, interrupt based, dan event queue untuk penerimaan data serial. Membangun protokol komunikasi, merancang command parser, JSON, protokol, dan framing STX atau ETX dengan byte stuffing dan CRC checksum. Yang kemudian yang kelima, menerapkan teknik buffering dan error handling, mengimplementasikan ring buffer, timeout based parser, multi UART bridge, and error statistic monitor. Jadi sebelum kita masuk ke praktikumnya, perlu diketahui bahwa konsep dari UART sendiri itu apa? UART adalah Universal Asynchronous Receiver atau transmitter. Adalah protokol komunikasi serial asinkronus yang mentransmisikan data secara bit per bit melalui dua jalur, TX yaitu transmit dan RX receive. Setiap frame data terdiri dari start bit logika 0, data bits 5 sampai 9 bits, kemudian optional parity bit, even atau odd, dan stop bit 1 sampai 2 bit logika 1. Konfigurasi standar adalah 8N1, 8 data bits, no parity, 1 stop bit dengan baud rate 115.200. Nah, untuk UART pada ESP32 dan STM32 itu yang pertama pada ESP32 memiliki 3 port UART, UART 0, UART 1, dan UART 2 dengan pin yang dapat di remap ke GPIO manapun. UART 0, GPIO 0 atau GPIO 3 terhubung ke USB to serial onboard. USB IDF menyediakan event queue untuk menangani UART secara non-blocking menggunakan FreeRTOS. STM32 F103 memiliki 3 USART 1, 2, dan 3. UART 1, PA9 atau PA10 adalah port utama yang terhubung melalui ST-Link dan USB TTL converter. HAL menyediakan metode polling, HAL UART receive, interrupt, dan DMA untuk penerimaan data. Oke, lanjut aja kita untuk langsung menuju ke perjalanan pertama, yaitu terkait STM32 to FTDE. Langsung saja. Baik, jadi untuk percobaan yang pertama, yaitu untuk STM32 ke FTDI. Jadi untuk percobaan pertama ini cukup simpel karena hanya untuk menampilkan data yang diterima dari STM32 di serial monitor. Untuk pengembangan lebih lanjutnya lagi bisa ditambahkan untuk LCD I2C. Dan untuk codingan sendiri, jadi kita menggunakan library Arduino.h. Untuk latensi kita beri less hello besar 0. Dan untuk bridge-nya sendiri itu kita memberikan delay sebesar 2000 atau 2 detik. Lalu di sini ada baud rate sebesar 115.200 seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai STM32 dan UART. Dan selanjutnya untuk print pada serial monitor
itu menampilkan yang pertama yaitu bahwa program itu berjalan. Kemudian setelah program itu berjalan, maka akan mengirimkan data ke STM32 yang selanjutnya akan memunculkan codingan akan memwrite pada serial monitor yaitu tembok ratapan Solo. Kemudian ini terkait codingan untuk loopingannya, untuk pengulangan dari setiap kali untuk dari hasilnya itu outputnya meng-write di serial monitor. Jadi di sini kita menggunakan delay yaitu untuk 1000 atau 1 detik, namun latensinya diperkecil jadi 0. Kemudian di sini jadi loopingan ini akan memunculkan terus, akan menulis terus pada serial monitor dari hasil pada STM32 yang telah terinput dari codingan ini. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan codingan untuk percobaan pertama STM2 FTDI. Mungkin selanjutnya bakal dijelasin lebih lanjut di video langsungnya. Let's go. Oke, berikut mungkin dari percobaan pertama, kita langsung saja lihat untuk hasilnya. Dan untuk serinya monitor untuk kode untuk masukin ke serial monitornya adalah di bagian sini. Dan ini adalah untuk fungsi looping dari hasil printf untuk serial monitor. Jadi di sini kita coba untuk upload programnya. Nah, di sini sudah sukses. Lalu di sini kita tinggal membuka untuk serial monitornya. Dan kita pilih COM-nya. Di sini COM-nya 10 dan kita start monitoring. Maka di sini nanti di serial monitor akan menunjukkan tulisan Hello World seperti pada serial print ini Hello World. Dan delay-nya itu sebesar 2 detik. Nice. Di sini untuk rangkaian dari STM ke FTD itu seperti ini. Jadi untuk pin RXTX itu dihubungkan ke PA10 sama PA9 dan ground dengan VCC-nya dihubungkan dengan di sini di STM pakai ground dan VCC-nya sebesar 3,3 volt. Lalu di sini dihubungkan dengan ST-Link dan COM ke laptop dua-duanya. Baik, ini untuk hasil dari percobaan yang telah direvisi. Jadi akan memunculkan tulisan tembok ratapan Solo pada serial monitor. Oke, selanjutnya kita menuju ke percobaan kedua yaitu ESPD kedua to FTDE. Oke, untuk selanjutnya yaitu percobaan yang kedua yaitu terkait ESPD kedua to FTDI yang mana sama seperti sebelumnya, untuk codingannya juga mirip. Bedanya tinggal dari serial monitornya menampilkan kelompok 3 gacor. Dan untuk codingan yang lain itu mirip saja, sama aja karena fungsinya juga sama, cuman berbeda untuk mikrokontroler yang kita gunakan, yaitu di sini kita menggunakan ESPD kedua. Kita mungkin langsung aja. Jadi untuk percobaan kedua ini sama seperti sebelumnya, namun di sini kita menggunakan ESP32 yang dikomunikasikan serial dengan FTDI menggunakan pin RXTX beserta ground dan VCC. Jadi di sini RX dari FTDI dihubungkan ke TX ESP32 dan TX FTDI dihubungkan ke RX ESP32 dan kita memakai ground dan VCC-nya 3 volt. Nah, di sini kita coba untuk upload dari programnya.
Nah, di sini untuk programnya sudah sukses. Kita buka untuk serial monitor. Lalu di sini kita start monitoring. Nah, di sini nanti akan menampilkan tulisan yaitu kelompok 3 gacor, karena di sini kita mengaturnya di serial printnya yaitu kelompok 3 gacor, dan kita mengatur delaynya itu sebesar 2 detik. Oke, selanjutnya kita menuju ke percobaan yang ketiga, yakni di sini sedang loading. Di sini kita ada dua codingan untuk ESP yang kedua ya. Jadi karena kita menggunakan dua ESP, jadi kita juga mempunyai dua codingan yang berbeda, namun intinya sama. Jadi pada program kali ini itu untuk mengirimkan kode bahwa ketika STM yang satu ya, ketika push button yang terhubung di STM contohnya satu, ESP1 itu ditekan, maka akan menyalakan LED yang tersambung pada ESP yang kedua. Begitu pula selanjutnya, jadi ketika push button yang kedua yang menempel pada STM2 itu ditekan, akan menyalakan LED eksternal yang menyambung pada STM yang pertama. Untuk programnya sendiri kita menggunakan dua define library. Jadi karena kita menggunakan button dan LED, maka terdapat pinnya langsung untuk kita sambungkan. Kemudian untuk serialnya sendiri ada 4 untuk menampilkan pada serial monitor. Ada serial monitor. Nah, selanjutnya untuk bridge-nya sendiri itu ada 3 perintah, yakni pertama untuk penyalaan button input, kemudian outputnya gimana, terus ketika button itu sudah selesai ditekan terangkat, jadi akan apa. Dan untuk selanjutnya yakni ketika push buttonnya ditekan, maka akan menyalakan LED, mengirimkan data ke RX nya ke TX nya STM ESP satunya, dan untuk RX selanjutnya kalau ditekan pada push buttonnya akan mengirimkan juga ke ESP yang satunya, bukan dari ESP yang menyambung pada push button itu. Perintahnya itu terkirimkan ke ESP yang berbeda. Ini untuk codingan dari push button press-nya, jadi debounce sama bouncing terkait penekanan dan pelepasan tekanan. Di sini untuk printf pada serial monitor, untuk tombol ditekan maka akan mengirimkan kode ke ESP yang pertama atau kedua, lalu menyalakan LED. Ini ada void loop untuk pengulangan berkala dari push button ketika ditekan. Untuk yang codingan untuk ESP yang kedua juga sama, tidak jauh berbeda, cuman berbeda pada penginputan ESP-nya, karena kan menerima dan mengirimkan. Untuk I/O kita menggunakan COM12 untuk ESP yang pertama, kemudian ESP yang kedua kita menggunakan COM7. Kalau dari monitor speed-nya sama karena emang UART-nya segini. Mungkin kita langsung aja ke video langsungnya. Oke, kita langsung menuju ke percobaan ketiga. Nah, jadi selanjutnya di sini untuk percobaan ketiga itu kita mengkomunikasikan dua ESP. Jadi di sini konsepnya itu ketika ESP satunya ini push buttonnya ditekan, maka akan menyalakan LED dari ESP satunya ini, dan sebaliknya ketika push button dari ESP satunya ini ditekan, maka LED dari ESP yang ini akan menyala. Jadi ini kan push button dari ESP kedua, kita coba tekan, maka di sini LED dari ESP yang pertama akan menyala, dan sebaliknya ketika kita menekan push button yang kedua ini akan menyalakan LED yang ini. Dan
Di sini ketika dipencet maka di serial monitor itu akan muncul di sini ada LED nyala dan LED mati. Fungsinya untuk mengirimkan kode kepada ESP32 yang satunya, dan jika tombol yang satu ditekan akan mengirimkan juga kode untuk menyalakan LED yang menyambung pada ESP yang kedua. Dan terakhir yaitu membuat project. Jadi di sini kita membuat project yaitu full duplex sebagaimana project dari percobaan keempat. Langsung saja. Oke, kita masuk ke project yaitu percobaan keempat, percobaan terakhir pada praktikum kali ini. Jadi kita menggunakan membuat rangkaian full duplex, yakni dari port laptop komputer ke STM32, kemudian lanjut ke ESP32. Yang mana di sini kita menggunakan library 2 yaitu hardware serial.h karena untuk menyambungkan dari RX2 TX2 dan TX1 RX1, yang mana untuk printf-nya sendiri kita ada bridge-nya yaitu di serialnya ada menampilkan terkait ESP32 ready menunggu perintah. Dan di sini ada serial dari serial monitor terkait integer 8 dari 8 di pin 16 dan 17. Ini untuk pin dari RX dan TX-nya. Kemudian untuk void loop-nya sendiri itu ada untuk meneruskan data dari laptop yakni serial ke serial yang kedua yaitu STM32. Cukup simpel. Jadi dari laptop melewati ESP32 itu cuman untuk memberitahukan bahwa ESP itu siap dan bisa mengirimkan ke serial berikutnya yaitu STM32 dan memunculkan di serial monitor dan menerima juga. Jadi setelah mengirimkan dan program dari STM itu yang nanti akan aku jelasin juga sudah menjalankan programnya kan diterima juga untuk serial printf-nya dari ESP32 yang mana akan mengirimkan juga ke port laptop atau serial pertama. Sistemnya itu jadi berputar ya, jadi dari laptop ke ESP, kemudian STM32 menjalankan program STM32, kemudian kembali ke ESP32, lalu kembali ke serial monitor pada laptop. Dan untuk program utama pada STM32, jadi sini kita menggunakan define 4 karena kita menggunakan LED-nya 4 terkait pinnya juga ada PB0, PB1, PC14, PC15. Kemudian untuk push button kita menggunakan 2. Bagaimana untuk fungsinya adalah untuk meng-trigger aja. Kemudian kemudian untuk selanjutnya untuk define dari data yang didapat pada ESP kedua itu menerima, kemudian dari push buttonnya dari program STM32 setelah siap untuk menerima akan dikirimkan ke ESP, kemudian dikirimkan ke port laptop. Jadi dari laptopnya sendiri untuk ini akan dijelasin nanti pada GUI untuk Python. Ini untuk penampilan pada ESP kedua. Ya, untuk serial monitor pada laptop. Dan ini untuk pengecekan bouncing dan dibouncing pada push button. Jadi di sini kita menggunakan GUI Python untuk menampilkan GUI pada layar komputer. Yang mana dari situ kita bisa untuk program LED pada motherboard, yang mana untuk menyalakan 4 LED di STM32 melalui ESP dan ISTM. Dan untuk platform I/O-nya
ininya sama, kita menggunakan port 7. Di sini kita menggunakan 3 port ya. Jadi semua ST-Link menyambung pada laptop. Jadi pastikan laptop memiliki 3 port tersedia. Langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, baik, kita masuk ke project yang Jadi untuk percobaan keempat ini kita melakukan komunikasi serial. Pertama itu laptop mengirimkan program untuk ke ISP, lalu ISP itu dihubungkan dengan komunikasi serial RTE ke STM32, lalu STM32 ini menerima program dari ISP dan menyalakan keempat LED ini dan beserta 2 push button. Jadi di sini untuk percobaan keempat itu programnya sudah jadi. Di sini kita menggunakan interface dari Python dan kita konekkan dengan COM7. Lalu ketika kita pencet LED 1 on, maka di sini LED 1 akan menyala dan kita pencet lagi untuk LED 2. LED 2 akan menyala. Dan di sini LED 3, selanjutnya LED 3 akan menyala, dan terakhir LED 4 akan menyala. Dan kita coba untuk off-kan satu-satu. Di sini LED 1 kita off-kan maka akan off, LED 2 di off-kan akan off, dan LED 3, 4 kita off-kan sekalian, maka di sini akan mati semua. Dan kini kita coba untuk LED menyala. Dan di sini akan menyala semuanya. Dan kita coba matikan semuanya. Di sini akan mati. Dan ketika kita pencet push buttonnya, maka di sini akan terbaca button 2 press. Dan kita coba lagi untuk button ke-1-nya. Kita pencet. Di sini akan ada tampilan yaitu button 1 press. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun perbuatan yang kurang bisa diterima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.